Gadis itu mengangkat pisau dapur hendak menebas selingkuhan ayahnya untuk membalaskan dendam sang ibu. Aksi nekatnya ini kebetulan dilihat langsung oleh nyonya besar, mengingat bahwa anak laki-lakinya nakal sejak lahir, dan tidak ada yang bisa mendidiknya. Dia pun terpikir, kalau gadis pemberani ini dijadikan pendamping belajar, mungkin bisa membawa anaknya ke jalan yang benar. Saat gadis itu pulang bersama kakeknya, nyonya pun mengirim pengasuh untuk memanggil mereka. Pengasuh langsung menyampaikan bahwa nyonya ingin mempekerjakan gadis itu sebagai pendamping belajar, dengan gaji $30.000 per bulan. Namun kakek langsung mengernyit, takut cucunya akan menderita, lalu menolak tawaran itu. Namun nyonya menyatakan, kalau dia sangat mengagumi keberanian gadis itu membela ibunya, dan berharap gadis itu bisa menertibkan anak laki-lakinya. Mendengar bisa sekolah sekaligus dapat uang, gadis itu langsung setuju. Namun begitu melangkah masuk ke rumah nyonya, dia langsung disiram sayuran busuk dari atas. Begitu menoleh, ternyata si anak laki-laki yang melakukannya. Melihat itu gadis langsung menggulung lengan baju, tanpa ragu langsung menghajarnya. Nyonya mendengar keributan dan segera datang. Si anak laki-laki langsung bersembunyi di belakang ibunya. Melihat gadis itu penuh kotoran, nyonya pun meminta pengasuh membawanya ganti pakaian. Setelah gadis pergi, anak itu baru berani keluar. Marah karena merasa dipermalukan, dia bersumpah akan mengusir gadis itu dari rumah. Saat pengasuh hendak mengantarkan semangkuk sup ke kamar gadis, anak itu langsung merebut dan kencing di dalamnya, lalu menyuruh pengasuh tetap mengantarkannya. Pengasuh yang melihat kejadian itu terkejut. Akhirnya anak itu sendiri yang mengantar. Begitu sampai di kamar, anak itu pura-pura minta maaf agar gadis mau minum sup. Namun gadis hanya mencium aromanya, lalu dingin bertanya apakah dia kencing di dalamnya. Anak itu menyangkal mati-matian. Melihat dia tetap keras kepala, gadis itu menyuruh dia minum dulu. Anak itu langsung ketakutan dan mencoba kabur, tapi belum sempat keluar, sudah ditarik kembali oleh gadis. Gadis itu langsung menyuapkan sup tersebut ke mulutnya. Anak itu marah dan memanggil 2 satpam untuk mengusir gadis itu. Namun gadis justru mengeluarkan cabai bubuk dari bawah meja, dan langsung menyemprotkannya ke wajah mereka. Dalam sekejap, kedua satpam jatuh berguling kesakitan. Sejak hari itu, anak itu tidak pernah berani macam-macam lagi di hadapan gadis. Setiap hari selalu dihajar. Luka lebam di tubuhnya tak pernah hilang. Nyonya yang melihat kondisi anaknya sebenarnya sedih, tapi tetap membiarkan. Karena dia tahu kalau anak itu tidak segera dibenahi akan terjadi sesuatu yang buruk. Benar saja setelah 3 bulan, anak itu benar-benar tunduk pada gadis. Saat di kelas tak berani main-main. Saat melihat nyonya langsung memberi salam. Nyonya pun sangat senang. Langsung menaikkan gaji gadis jadi $60.000. Bahkan mencarikan pekerjaan untuk kakeknya. Namun mereka tidak tahu kalau anak itu belum menyerah untuk balas dendam. Suatu hari, dia diam-diam masuk ke hutan babi liar, lalu menyuruh satpam memberitahu gadis. Begitu mendengar anak itu dalam bahaya, gadis langsung membawa pisau dapur dan masuk ke hutan sendirian, mencari keberadaannya. Tapi gadis tidak tahu bahwa anak itu sebenarnya bersembunyi di balik semak, berniat membuat babi liar menyerangnya. Saat dia sedang merasa puas, tiba-tiba setetes air liur menetes ke wajahnya.